Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kansarahima dengan NIM 17076240095 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi product life cycle dan strategi pemasaran barang dan jasa. Kalian ada yang tahu nggak sih, kenapa kita harus memahami product life cycle? Nah, kita harus paham karena di setiap tahap, baik itu introduction, pertumbuhan produk, kejenuhan, ataupun penurunan produk membutuhkan strategi yang tepat untuk menentukan apakah suatu produk ini tuh akan berhasil atau tidak gitu. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas dalam video ini. Product life cycle atau siklus hidup produk adalah tahapan perjalanan suatu produk dari awal diperkenalkan hingga ditarik dari pasar. Siklus hidup produk ini dapat membantu produsen untuk menetapkan strategi pemasaran yang tepat. Siklus hidup produk bentuknya sebagai grafik seperti gambar di sini. Sumbu Y ini menunjukkan sales dan sumbu X menunjukkan waktu. Grafik ini membantu memberikan penjelasan mengenai suatu riwayat produk dari tahap pengenalan hingga ditarik dari pasar. Jadi, seperti dalam grafik ini, bahwa tahapan product life cycle ini dimulai dari introduction atau pengenalan, lalu ada perkembangan, yang ketiga ada maturity, dan yang keempat ada decline. Nah, yang pertama ini kan ada introduction. Nah, introduction itu tahap pengenalan produk baru kepada masyarakat atau kepada pasar. Nah, pada tahap ini adalah tahap di mana memerlukan banyak biaya untuk promosi barang tersebut. Pada tahap ini juga dilakukan pembenahan dari segala sektor agar produk tersebut dikenal di pasar. Kalau kita mau membuka usaha bisnis nih, kita baru mau meluncurkan produk baru, pasti kan kita sebagai produsen, sebagai pengusaha ini kan ingin produk kita itu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, maka dari itu, kita harus memperkenalkan produknya dengan mempromosikan. Oleh karena itu juga, di tahap ini kita memerlukan biaya yang lebih gitu untuk promosi, untuk membuat iklan, promosi di sosial media, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, produsen berusaha meningkatkan volume produk. Karena pada tahap ini juga konsumen tuh udah pada kenal nih sama produk kita, sehingga permintaannya pun meningkat. Biasanya pada tahap ini pesaing-pesaing tuh udah mulai bermunculan gitu ke atas permukaan gitu, udah mulai masuk ke pasar, sehingga kita sebagai produsen juga harus mempertahankan value produk kita. Apa sih kira-kira yang membuat produk kita tuh beda dari produk yang lain? Apa sih nilai plus dari produk kita? Nah, kita juga harus menguatkan hubungan distribusi atau bisa juga dengan menurunkan harga kompetisi. Nah, yang ketiga ini ada maturity atau tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini produk itu udah sampai ke tangan para konsumen nih, karena kan konsumen udah pada kenal gitu sama produk kita. Nah, jadi para pengusaha itu mulai mempertahankan dan melakukan promosi yang lebih agresif untuk mempertahankan usahanya. Nah, walaupun udah ada di tahap ini, bisa dibilang udah ada di tahap yang maksimal gitu, udah ada di titik maksimal. Nah, perusahaan itu harus tetap memiliki strategi agar produknya itu tetap disukai oleh konsumen. Nah, sebagai contohnya nih, misalkan kita bisa menawarkan variasi produk. Misal kita menjual perfume gitu. Awalnya kita cuma menjual 3 varian aroma nih. Nah, kita bisa menambahkan aroma lain yang kira-kira akan disukai oleh masyarakat. Nah, selain itu, jika kita menjual produk berupa aplikasi, kita bisa menambahkan fitur baru pada aplikasi tersebut.
Lalu selanjutnya ada tahap decline atau penurunan. Nah, tahap ini itu kemungkinan barang produksi itu akan mulai hilang dari pasar, sehingga perusahaan itu harus memikirkan solusi yang tepat nih, solusi agar produk mereka tuh bisa tetap terjual gitu, agar bisa tetap bertahan gitu. Misalnya dengan mendesain ulang suatu produk dengan reformulasi produk dengan formula yang lebih baik dan lebih dibutuhkan masyarakat. Misalnya menjual produk kosmetik nih gitu, kita menjual produk cushion. Kira-kira konsumen itu menyukai cushion yang seperti apa sih? Kita bisa meriset dulu nih ke pasar gitu. Konsumen itu sukanya cushion yang minim oksidasi kah, atau cushion yang sudah include SPF kah? Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu, atau juga kita bisa mengubah packaging produk kita biar kelihatan lebih fresh, lebih kekinian, lebih menarik gitu di mata konsumen. Nah, atau dalam produk elektronik gitu, kita bisa melihat produk handphone gitu, HP. Dari waktu ke waktu tuh kan mengalami kemajuan dan perubahan desain dan itu tuh menyesuaikan minat dan kebutuhan konsumen. Nah, itu dia penjelasan mengenai siklus hidup produk, mulai dari introduction, yaitu suatu produk itu mulai mengenalkan gitu, mulai dikenalkan ke pasar, lalu tahap perkembangan, kedewasaan, hingga suatu produk itu lenyap dari pasar. Namun, dalam tahapan siklus produk itu ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Teman-teman ada yang tahu nggak sih karakteristik siklus hidup produk itu apa aja? Oke, aku jelasin ya. Jadi, karakteristik siklus hidup produk itu yang pertama adalah tidak semua produk atau barang jasa itu melalui seluruh tahapan. Jadi, ada beberapa produk yang tidak melalui tahapan introduction nih, khususnya produk yang berkaitan dengan teknologi mode. Nah, karakteristik yang kedua adalah panjang setiap tahap siklus produk itu bervariasi. Maksudnya adalah dalam siklus produk tersebut tidak selalu sama periodenya, tergantung cara perusahaan tersebut mengelolanya dan menghadapinya. Yang ketiga yaitu siklus hidup produk dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Jadi, grafik siklus yang sudah tadi saya jelaskan itu kan ada tahap introduction, terus ada tahap perkembangan, terus ada maturity itu kan naik terus tiba-tiba ada penurunan gitu. Nah, tapi sebenarnya kita tuh tetap bisa memperpanjang siklus hidup produk gitu. Jadi tidak ada penurunan, jadi kayak terus naik gitu. Nah, hal ini tuh memerlukan strategi yang tepat. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di pasar gitu ya, ada contoh produk yang berhasil memperpanjang siklusnya gitu, yaitu produk sabun mandi. Nah, sabun mandi ini berhasil memanjangkan siklus hidup produknya dengan memperbanyak varian aroma sabun. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dalam siklus hidup produk. Pastinya setiap perusahaan itu ingin produknya bertahan jangka panjang, bukan? Maka dari itu diperlukan strategi dalam pemasarannya. Yang pertama, strategi pemasaran dalam tahap introduction. Nah, pada tahap ini strategi yang digunakan untuk menciptakan kesadaran produk secara luas. Jadi, dalam tahap pengenalan ini, gimana sih perusahaan itu memperkenalkan produknya agar konsumen itu bisa kenal gitu dengan produk kita. Nah, oleh karena itu, produk pada tahap ini umumnya didesain memakai model yang terbatas, yang simple, agar para konsumen itu tidak kebingungan dan dapat mengenal produk kita itu dengan cepat. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi 4 bentuk. Jadi kayak ada 4 bentuk strategi. Yang pertama adalah rapid skimming strategi atau strategi peluncuran cepat.
Nah, strategi peluncuran cepat ini adalah strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi supaya mendapatkan laba yang tinggi, dan dibutuhkan promosi besar-besaran gitu untuk meyakinkan konsumen agar mau membeli produknya walaupun harganya mahal gitu. Nah, strategi ini biasanya digunakan untuk cepat menerobos ke pasar. Nah, contohnya adalah Apple dalam meluncurkan iPhone generasi baru. Nah, Apple ini kan biasanya mematok harga yang tinggi di awal dengan fokus promosi intensif untuk menarik early adopters yang rela membayar premium gitu. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan margin tinggi sebelum kompetensi menekan harga. Nah, strategi yang kedua adalah slow skimming strategi atau strategi peluncuran lambat. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi namun menggunakan promosi yang rendah. Kalau sebelumnya kan tadi menetapkan harga yang tinggi dan promosi yang gencar-gencaran nih. Kalau ini menetapkan harga tinggi tapi promosinya itu rendah. Hal ini untuk menekan biaya promosi gitu, agar biaya promosinya itu nggak terlalu tinggi. Nah, strategi ini bisa berhasil jika besarnya pasar itu terbatas dan sebagian pasar itu pembeli belum terlalu mengenal produknya dan pembeli bersedia gitu membeli dengan harga yang tinggi. Nah, contohnya itu adalah Sony. Jadi salah satu produk Sony yaitu televisi OLED premium. Nah, Sony ini cenderung mematok harga tinggi pada TV gitu ya untuk kelas atas, tetapi tidak melakukan promosi secara besar-besaran. Nah, strategi ini cocok untuk pasar yang sudah mengenal merek tersebut. Siapa sih yang nggak kenal Sony gitu kan? Nah, strategi yang ketiga adalah rapid penetration strategi yang dilakukan dengan menetapkan harga rendah dan promosi yang agresif, yang gencar-gencaran. Nah, strategi ini dilaksanakan untuk mendapatkan penerimaan pasar yang cepat. Strategi ini dapat terwujud jika pasarnya itu sangat luas dan para konsumen itu peka terhadap harga produk. Contohnya itu Xiaomi. Jadi ya Xiaomi gitu untuk memasuki pasar smartphone menetapkan harga yang kompetitif, harga yang rendah, dan melakukan promosi besar-besaran. Nah, strategi ini membantu mereka mendapatkan pangsa pasar yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, strategi yang keempat adalah slow penetration. Nah, slow penetration ini adalah strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang rendah agar mendapatkan penerimaan yang besar dari para pembeli dan menggunakan promosi yang rendah juga agar biaya promosinya ya tidak banyak. Nah, keberhasilan strategi ini dapat terwujud apabila memiliki daya dukung yang sangat luas dan para pembeli dalam keadaan peka terhadap harga. Contohnya itu adalah IKEA saat memasuki pasar baru, yaitu di India. Jadi, IKEA itu menetapkan harga terjangkau tetapi melakukan promosi yang terbatas juga dan perlahan. Nah, strategi ini bertujuan untuk membangun kehadiran merek secara bertahap di pasar baru sambil memastikan pelanggannya itu tetap konsisten gitu. Nah, selanjutnya strategi pemasaran dalam tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi dua kelompok strategi. Yang pertama yaitu rapid growth. Jadi, strategi ini tuh memiliki beberapa tanda, yaitu yang pertama peningkatan angka penjualan secara cepat. Jadi, penjualannya itu cepat karena disebabkan produknya itu udah diterima gitu di masyarakat, di pasar, dan udah diminta juga oleh pasar. Nah, tapi nggak semua produk itu bisa sampai ada di tahap ini gitu. Nah, strategi ini dilakukan untuk menciptakan pasar yang kuat dan memperluas atau menarik segmen pasar baru. Nah, strategi yang kedua adalah slow growth. Jadi, pada strategi ini tuh biasanya peningkatan penjualan itu masih baik, tapi pertumbuhan produknya itu menjadi turun. Jadi penjualan meningkat, tapi pertumbuhannya turun. Nah, pada tahap ini, sebagian pasar itu telah terjangkau disebabkan produk perusahaan itu udah dipakai oleh pembeli. Nah,
Pada tahap ini selanjutnya dilakukan perbaikan oleh perusahaan dengan memodifikasi produk. Nah, lalu selanjutnya strategi pada tahap kedewasaan atau maturity. Nah, strategi pada tahap ini tuh merupakan tahap tertinggi dalam bidang perusahaan. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah defensive strategi, yaitu mempertahankan pangsa pasar dari adanya pesaing usaha serta serangan produk substitusi, yaitu dengan biasanya mengurangi produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Contohnya itu ada Unilever dengan merek Lifebuoy, itu tuh menghadapi kompetitor sabun lokal. Jadi ketika pasar sabun antiseptik itu tumbuh dan banyak pemain lokal yang masuk, Unilever itu memperkenalkan varian baru. Nah, meningkatkan distribusi dan menyesuaikan harga agar tetap bisa bertahan di pasar seperti itu. Lalu yang kedua adalah offensive strategi, yaitu usaha untuk melakukan pencapaian ke tingkat yang lebih baik dengan memodifikasi produk dan meningkatkan inovasi produk seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya yaitu TikTok. Jadi dalam tahap perkembangan ini, TikTok ini memperluas fitur dan mengadopsi strategi pemasaran agresif seperti kayak menggandeng influencer dan menyesuaikan konten lokal di berbagai negara. Jadi di tiap negara tuh bisa beda gitu fiturnya. Nah, langkah ini tuh menantang platform media sosial yang sebelumnya mendominasi gitu. Nah, lalu strategi pada tahap keempat yaitu decline atau masa penurunan. Jadi pada umumnya penurunan ini tuh dikarenakan perubahan selera pasar gitu. Adanya produk substitusi atau adanya perkembangan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat. Baik, jadi strategi yang pertama itu meningkatkan investasi agar bisa mendominasi pasar dan memiliki posisi persaingan yang baik. Yang kedua adalah memodifikasi produk, artinya produk yang udah ada kita modifikasi lagi nih biar lebih bermanfaat buat konsumen. Dan yang ketiga yaitu mencari pasar baru dan yang dapat dimasuki. Lalu yang keempat bertahan sampai ketidakpastian industri itu dapat diatasi dengan meninggalkan pembeli yang kurang menguntungkan dan meningkatkan investasi khusus pada segmen pembeli yang masih memberikan keuntungan. Oke, itu dia strategi pemasaran dalam siklus hidup produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memperpanjang daur hidup suatu produk seperti yang udah tadi sebelumnya saya jelaskan gitu ya tentang daur hidup suatu produk. Nah, untuk memperpanjang daur hidup produk, yang pertama kita harus meningkatkan nilai manfaat dan kegunaan produk yang kita tawarkan. Dengan begitu pembeli itu akan meningkatkan pemakaian produknya seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus mencari manfaat atau fungsi lain dari produk yang kita tawarkan sehingga nilai kebermanfaatannya itu bertambah. Dan yang ketiga, kita bisa memodifikasi produk tersebut dengan begitu tampilannya itu jadi baru, mulai dari isinya, kemasannya, formulanya, ukurannya, modelnya, semuanya gitu ya. Itu baru biar terlihat fresh dan ya lebih menarik banyak konsumen seperti itu. Lalu yang keempat, kita bisa melakukan pencarian konsumen baru untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemasaran barang dan jasa. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu strategi pemasaran? Jadi, strategi pemasaran ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa, meningkatkan penjualan, dan memenangkan persaingan pasar. Tujuan dari strategi pemasaran ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Jadi ketika strategi pemasaran itu udah ditetapkan, maka koordinasi dalam tim pemasaran ini akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran. Ketika strategi pemasaran itu udah ditetapkan, maka
kita punya gambaran nih target apa sih yang akan diperoleh, sehingga kita bisa mengukur apakah strategi kita itu berhasil atau tidak. Nah, yang ketiga adalah sebagai landasan logis yang dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, misal nih udah ada strateginya, terus udah ada juga hasilnya, maka dengan hasil itu kita bisa memutuskan apakah strategi yang kita pakai itu udah sesuai, apakah udah tepat, apakah udah bagus atau belum gitu, sehingga kita bisa memutuskan gitu strategi ke depannya itu seperti apa. Nah, lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam sistem pemasaran. Jadi ketika strategi itu udah ada, maka kita akan lebih mudah beradaptasi gitu ketika ada perubahan sistem. Tapi ada beberapa faktor penyebab perubahan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu siklus dari hidup produk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada tahapan introduction, perkembangan, maturity, dan decline. Nah, dan dari tiap-tiap tahap ini tuh menggunakan strategi yang berbeda-beda juga gitu tentunya gitu kan, kayak strategi dalam memperkenalkan produk itu seperti apa, strategi dalam mempertahankan produk itu seperti apa, pasti kan itu beda-beda gitu strateginya. Nah, yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Produk kita di pasar itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan produk saingan kita tentunya. Maka dengan itu, kita harus menggunakan strategi yang tepat gitu. Dan maka dari itu juga tingkat persaingan itu sangat mempengaruhi perubahan strategi pemasaran. Nah, faktor yang ketiga yaitu keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini pastinya sangat berpengaruh kepada strategi pemasaran gitu. Apakah keadaan ekonomi kita itu makmur kah, krisis kah, baik-baik aja kah, atau seperti apa gitu. Nah, strategi yang kita pakai itu menyesuaikan keadaan ekonomi saat ini gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu fungsi strategi pemasaran. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan gitu. Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh manajemen pemasaran itu harus sebagai manajemen pemasaran itu harus berpikir out of the box gitu. Jangan terus-menerus mengikuti keinginan pasar. Harus kreatif, bagaimana caranya ya produk itu tuh bisa diterima dan bisa bertahan gitu jangka panjang di pasar. Nah, yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Dan yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Nah, strategi pemasaran ini bisa berfungsi untuk para pelaku usaha untuk merinci tujuan yang akan dicapai, baik itu jangka panjang ataupun di jangka pendek gitu. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemasaran. Nah, hal yang paling mendasar dari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu kondisi dalam diri seseorang di mana kebutuhan itu sifatnya kompleks dan meningkat gitu. Nah, yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu muncul karena adanya budaya dan kepribadian individu. Pada dasarnya, keinginan manusia itu tidak terbatas, padahal ya sumber daya itu ya terbatas gitu. Dan hal ini yang menjadi masalah, di mana keinginan manusia itu tidak terbatas dan sumber daya itu terbatas gitu. Dan hal ini harus bisa diatasi, harus bisa terpecahkan gitu. Harus dicari solusinya. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, kita itu belajar di ilmu ekonomi, teman-teman. Nah, lalu dasar yang ketiga adalah permintaan. Karena kita butuh dan kita ingin muncullah permintaan. Nah, permintaan ini didukung dengan daya beli. Nah, selanjutnya ada produk. Produk ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang dan jasa. Nah, biasanya pembeli ini memilih produk yang harganya murah namun kualitasnya tinggi.
Ya karena kan kita juga sebagai konsumen juga ingin untung ya nggak sih? Kayak kita nyari yang murah dan tapi kualitasnya tinggi, kualitasnya bagus seperti itu. Nah, dasar selanjutnya adalah nilai dan kepuasan. Nah, apakah produk yang udah dibeli itu bisa memenuhi kebutuhan kita atau tidak gitu. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi adalah hubungan antara dua pihak. Nah, dalam transaksi ini dilaksanakan sebuah pertukaran gitu dan saat ini eh, nilai tukarnya itu menggunakan uang. Nah, selanjutnya adalah hubungan. Jadi pemasaran yang baik itu tidak hanya semata bertukar produk aja nih gitu, namun memiliki hubungan dengan pelanggan, distributor, pemasok dan lain-lain. Itu kayak itu udah yang paling bagus gitu karena membuat hubungan dengan ya pelaku bisnis lainnya seperti itu. Nah, contohnya eh, dibentuknya bagian humas atau PR (Public Relation) pada beberapa perusahaan swasta dan pemerintah. Selanjutnya adalah pasar. Nah, pasar ini adalah semua pelanggan potensial yang punya kebutuhan tertentu dan mau melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang terakhir adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini adalah manajerial di mana individu dan kelompok itu memperoleh kebutuhan mereka melalui penawaran produk. Nah, itulah dasar-dasar pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pemasaran nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih lingkungan pemasaran itu apa aja? Atau ada yang udah belajar kah? Nah, jadi lingkungan pemasaran itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran eksternal dan lingkungan pemasaran internal. Jadi lingkungan eksternal ini adalah yang mempengaruhi pemasaran yang berasal dari luar. Contohnya itu adalah perekonomian, hukum, kebudayaan, persaingan, teknologi, bahan mentah, dan permintaan konsumen. Sedangkan lingkungan internal ini adalah yang mempengaruhi pemasaran dari dalam, contohnya sumber daya finansial, manajemen, pemasok, dan sasaran serta tujuan. Nah, kemudian ada jenis strategi pemasaran. Yang pertama itu ada strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Nah, strategi ini tuh menganggap pasar itu sebagai keseluruhan. Maksudnya, perusahaan itu melihat kebutuhan secara umum. Biasanya, perusahaan itu mengeluarkan satu jenis produk saja gitu, serta berusaha menarik pembeli, menarik pelanggan itu dengan satu pemasaran saja. Nah, yang kedua yaitu strategi yang membeda-bedakan pasar atau diferensiasi marketing. Nah, maksudnya perusahaan ini lebih melayani kebutuhan pembeli dengan kelompok tertentu gitu, dengan satu jenis produk yang sama, jadi sama sebenarnya, tapi satu produk aja, tapi pemasarannya itu ke berbeda-beda kelompok gitu kan, kayak ke segmen ini, ke segmen ini, ke segmen ini gitu. Nah, tujuan utama pemasaran itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada concentrated marketing atau strategi pemasaran terkonsentrasi. Nah, strategi ini yang memfokuskan dalam hal memasarkan produk ke dalam beberapa segmen. Mungkin demikianlah penjelasan materi mengenai product life cycle dan strategi pemasaran barang dan jasa. Jadi dengan memahami product life cycle dan berbagai strategi pemasaran barang dan jasa, kita bisa lebih paham bagaimana perjalanan sebuah produk, mulai dari tahap perkenalan hingga akhirnya mencapai titik di mana produk tersebut harus dipertahankan atau mungkin digantikan gitu. Nah, setiap tahap itu memiliki tantangan dan peluangnya sendiri gitu, sehingga penting bagi perusahaan dan individu yang termasuk ke dalam bisnis tersebut itu harus bisa memilih strategi yang tepat, mulai dari memperkenalkan produk dengan cara yang menarik di tahap awal,
mengoptimalkan pertumbuhan dengan promosi yang efektif, sampai menjaga posisi di pasar yang udah kompetitif gitu. Nah, semuanya itu memerlukan perencanaan yang matang, analisis yang mendalam, dan tentu aja kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Intinya, pemahaman tentang siklus hidup produk ini dan penerapan strategi pemasaran yang sesuai adalah kunci untuk memastikan produk itu tetap relevan, diminati, dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi, buat teman-teman semua, teruslah belajar, berinovasi, dan kembangkan kreativitas kalian untuk menghadapi tantangan yang ada, karena pemasaran itu bukan hanya soal menjual produk, tapi gimana sih kita ini bisa memberi nilai yang berarti gitu bagi konsumen, bagi pelanggan, seperti itu. Semangat semuanya untuk belajar terus. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.